What is up YouTube people? Welcome back to my YouTube channel. Nama aku Rico. Nah, di video kali ini aku akan nge-share ke kalian bagaimana caranya aku ngedit Instagram feed biar kelihatan estetik dan kekinian. But first of all, jangan lupa untuk klik tombol like, tombol subscribe, dan juga icon lonceng untuk mendapatkan notifikasi kalau misalnya aku upload video baru. So basically, ada banyak banget jenis editing style yang lagi ngetrend di Instagram. Kayak misalnya bold and vibrant. Nah, biasanya jenis foto ini itu ditunjukkan dari warna yang vibrant. It's so colorful, dan kalau kita misalnya ngelihat fotonya, kita kayak merasa senang. Terus, segala warna yang ada di foto tersebut itu biasanya dikontraskan. Nah, untuk editing style yang kedua, ini namanya simplistic dan minimalistic. Nah, biasanya karakter dari jenis foto dengan editan kayak gini, biasanya kayak simple banget, sama dengan kayak namanya, minimalis dan simple. Kayak misalnya sebuah objek, terus background-nya kayak cuma putih doang. Dan biasanya, warna-warna yang digunakan itu kayak yang earth tone, kayak misalnya kuning muda, terus orange, putih, hitam, dan juga warna-warna jeans, kayak gitu. Nah, yang terakhir, editing style yang lumayan populer itu vintage. Nah, biasanya foto yang menggunakan style ini biasanya menunjukkan warna kayak orange, kuning, dan juga teal. Nah, teal itu perpaduan antara warna hijau dan biru. Dan nggak rampung kalau misalnya nggak ditambahkan efek grainy. Dan untuk aku pribadi, aku biasanya cenderung untuk menggunakan editing style vintage, di mana di foto aku tuh terdapat banyak banget warna orange, teal, dan biasanya exposure-nya itu aku kurangi, jadi fotonya itu sedikit gelap. Nah, untuk hari ini aku akan nunjukin tutorial bagaimana caranya aku ngedit foto aku yang akan aku post ke Instagramku. So, aku biasanya ngedit most Instagram post aku cuma pakai handphone doang. Dan untuk aplikasinya aku pakai Lightroom. Nah, jadi literally ini yang gratisan, nggak mampu untuk beli yang berbayar atau premium. Dan aku rasa itu udah cukup untuk ngedit foto Instagram kita. Nah, aku pribadi biasanya sering pakai handphone untuk ngedit foto yang aku upload di Instagram. Kalau misalnya rajin, biasanya aku pakai PC. Nah, untuk aplikasi yang aku gunakan itu Lightroom, dan Lightroom-nya free. Jadi kita semua sebagai sobat Miss Queen bisa pakai dan bisa bikin post kita jadi kekinian dengan item-item yang gratis. Nah, untuk fotonya ini aku ambil atau aku take di downtown Dallas. Jadi pada saat itu aku ngeliat kayak macam sandwich shop. Terus aku lihat warnanya lucu, jadi aku stop, dan kebetulan aku bawa mirrorless. Nah, untuk gear yang aku pakai itu Fujifilm X-T20, dan lensa yang aku gunakan itu 50mm. Dan aku bukan fotografer ahli, I just do it for hobby. So that's how I get my photo. Dan kebetulan bajunya sama. So langsung aja kita edit foto tersebut. Nah, ini sekarang udah aku buka Lightroom-nya. Biasanya aku sebelum ngedit apapun, aku biasanya selalu ngurangi highlight, karena aku suka banget kalau misalnya fotonya itu sedikit gloomy dan meninggalkan segalanya dulu. Nah, setelah itu aku setelah itu aku ke tab color. Nah, di foto-foto aku selalu bikin kulit aku tuh jadi lebih gelap. Entah kenapa, mungkin karena lebih seksi atau gimana. Pokoknya aku suka banget kalau misalnya kulit aku tuh sedikit lebih gelap. Untuk itu, kulit itu biasanya warnanya orange, di tab orange. Saturation-nya tambahin dikit. Terus hue-nya biarkan aja segitu, karena kalau misalnya kekuningan kayak gini jadi aneh, atau misalnya ke
merah kayak gini, jadi kayak macam setan. Jadi biarkan aja dia di situ, jangan diganggu, jangan disentuh, oke? Dan luminance-nya biasanya aku turunin jadi kayak gini. Tergantung preference kalian. Tapi kalau misalnya aku suka kulit aku tuh kayak sekitar agak-agak eksotis kayak gini. Terus merah juga mempengaruhi warna kulit atau warna bibir. Dan biasanya aku juga menghitamkan kulit bibir aku sedikit, jadi sama dengan warna orange. Luminance-nya akan kita turuni juga, nggak terlalu ngefek karena kayaknya lebih kena ke bibir itu. Terus hue-nya ini biasanya aku biarkan aja sih biasanya. Saturation-nya kita tambah dikit, dan mungkin yang orange saya tambah dikit kali ya. Atau nggak usah? Iya atau enggak weh? Oke, kayaknya aku tambah dikit. Terus yang kuning dan hijau itu biasanya aku hilangin di foto aku. Biasanya kalau misalnya aku di pohon, itu misalnya pohon bang, misalnya aku di backgroundnya agak-agak hijau gitu, biasanya aku ubah warna pohonnya jadi agak-agak biru. Tapi karena di sini nggak ada pohon, jadi biasanya aku hilangin sama kayak macam warna kuning. So luminance-nya itu biasanya aku naikin, terus saturation-nya biasanya aku kurangin secara drastis. Dan sekarang kita udah lihat gimana fotonya itu udah vintage. Dan ini after before. Sama dengan yang hijau, tapi di sini kayaknya nggak banyak hijau. Aku akan melakukan yang sama, dinaikin luminance-nya atau tingkat kecerahannya, dan saturation-nya aku kurangin. Untuk biru, ini biru muda sama biru, kan aku pengen foto aku teal. Di sini yang biru itu cuma di bagian kayak logonya itu, logo Subs Salad bla bla bla. Nah itu biasanya aku ubah ke teal. Tapi di sini nggak terlalu banyak hijau. Biru atau hijau. Dan saturation-nya juga aku kurangin, luminance-nya biasanya sih aku terangin, cuma kalau misalnya digelapin cakep juga. Ini ya udah aku terangin. Terus itu aku agak terangin. Terus warnanya jangan terlalu hijau kayak gini. Jadi kayak macam hijau-hijau. Kok hijau sih? Kenapa sih dengan warna hijau? Jadi agak-agak biru manja kayak gitu. Nah untuk dua warna terakhir ini kayak macam warna ungu sama satu lagi aku nggak tahu warna apa itu. Di sini aku biasanya jarang nyentuh, dan di foto ini aku nggak tahu dia exist atau nggak. Coba kita lihat saturation. Oh ternyata atap itu warna ungu guys. Aku biasanya sih jarang nyentuh, tapi kalau misalnya kita ubah jadi ke agak merah, itu kayaknya lucu juga. So luminance-nya ini aku turunin. Jadi emang aku suka banget kalau misalnya nurunin luminance, karena efeknya itu jadi kayak macam gloomy dan sedikit agak misterius kayak gitu. Untuk saturation-nya kayaknya aku biarin aja di situ. Terus 11, 6, plus 6. Nah basically kita udah lihat fotonya udah keren banget nih, before after, ya kan? Next kita ke light. Kita edit curve-nya, dan untuk curve ini aku biasanya di pojok paling kanan atas itu bisa aku turunin, jadi efeknya itu highlight-nya berkurang. Dan di sini kita buat titik lagi yang kedua, terus agak kita naikin, dan titik satu lagi. Ini jadi kayak kita buat macam melengkung kayak gitu. Tapi yang paling penting aku sih di pojok paling kanan atas itu pasti selalu aku turunin, yang ngebikin kayak misalnya harsh lighting itu jadi kayak sedikit berkurang. Dan yang lain kita nggak edit, mesti kita nggak geser-geser. Next exposure kita hold dulu. Kita ke kontras. Nah biasanya aku kontrasnya juga
akan aku turunin sedikit yang ngebikin foto kita jadi sedikit soft. Apa sih itu? Ya Allah, update. Oke. Next, exposure aku turunin karena kita akan naikin black sama shadow. Black sama shadow itu kita naikin. Oke, jadi tuh warnanya kalau misalnya aku nggak tahu kenapa kalau misalnya exposure yang aku turunin itu kayak macam terlalu gelap, tapi kalau misalnya black sama shadownya aku naikin itu atau aku turunin itu kayak nggak terlalu apa ya, secara menyeluruh itu nggak terlalu gelap gitu. Itu mungkin perasaan aku aja, tapi nggak tahu lah ya. Next, color kita lihat satu-satu. Temperature-nya biasanya aku akan naikin, jadi agak naikin ke apa sih, warna apa nih? Ini kan temperature yang dingin, cool, sama warm. Biasanya aku akan bikin dia ke warm. Terus tint ini aku akan biasanya ke pink, dan vibrance-nya aku nggak tahu perbedaan vibrance sama saturation, tapi biasanya saturation itu kayak lebih strong efeknya, sedangkan vibrance itu kayak lebih soft. Jadi kayak misalnya nih, vibrance segitu warnanya, tapi kalau misalnya saturation tuh gila, jadi kayak lebih strong aja gitu. Dan biasanya saturation itu aku turunin, sementara vibrance aku naikin, jadi nggak terlalu berwarna ya. Dan jangan lupa untuk selalu ngecek apa kita puas dengan hasilnya atau enggak so far. Dan untuk efek, aku suka banget kalau misalnya nambah teksturnya, jadi kayak lebih sharp dan clarity-nya tapi dikit aja, terus akan meninggalkan yang lain. Dan biasanya aku bisa sering pakai grain, jadi untuk munculin efek vintage-nya. Dan ini biasanya sih aku kadang lumayan strong sih kalau misalnya grain kayak misalnya 100, jadi jerawat-jerawat aku tuh kayak entah kenapa kayak tertutupi gitu ya. Nih itu ada jerawat, terus langsung kayak tertutupi gitu jerawatnya karena grainnya. Nah ini kayaknya aku segini aja grainnya, size-nya no, itu kayak terlalu strong, roughness-nya juga terlalu strong, jadi kayak ini sebenarnya udah mantap. Next, detail sharpening. Aku selalu bikin foto aku tuh sharp, biasanya kayak setengah gitu. Dan di Instagram biasanya sebelum aku post, aku akan nge-sharp lagi. So far aku happy dengan hasil editan kita. Nah ini before dan after. Kayak kita lihat foto itu udah kayak di zaman 1950-an, kayak kurang berwarna gitu. Dan kita bisa ngasih efek sedikit biar sedikit vintage lagi. Kita ke split toning. Nah di split toning biasanya aku cuma kayak ngasih sedikit banget either biru, tergantung fotonya, biru atau kayak misalnya ini orange kayak gini. Nah jadi ini atau biru kayak gini, jadi kayak sedikit cool, maksudnya temperature sedikit dingin kayak gitu pada orangnya. Nah jadi ini aku akan ngasih orange ya, maksudnya kayak iya ini warna orange, jadi lebih sedikit vintage. So I think that's all the video for today. Nah
Nah, kalau misalnya kalian suka untuk jenis konten kayak gini, di mana di video ini aku ngasih tutorial bagaimana caranya edit Instagram foto. Just drop your comment down below dan specify editing style apa yang pengen aku bikin videonya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @koriko. Kalian boleh say hi, atau kalau misalnya mau nanya ada kendala apa yang terjadi in the process, go ahead hit me on DM. Okay, I'm Rico. I'll see you next time. Bye.